apa aku punya perasaan kalau cuma buat disakitin dan gak ada yang peduli? Ren, nih HP bekas buat kamu. Terpaksa deh mama beliin, soalnya kemarin kamu ngemis-ngemis. Gak usah mah, aku udah gak butuh. Dasar anak gak tahu diuntung. Makasih mah. Weh, ini filmnya sedih banget. Iya weh, gak kuat. Ren, kok lo gak nangis sih? Ngapain nangis, cuma film doang. Tumben banget. Ren, aku bosen sama kamu. Aku mau kita putus. Ya udah, putus aja. Loh, kok ya udah? Kamu nggak nahan aku. Buat apa nahan orang yang udah mau pergi? Tapi kan kamu selama ini orangnya manja dan ngemis perhatian dari aku. Masa iya kamu sanggup kehilangan aku? Aku udah gak peduli lagi. Dasar lo orang yang gak punya perasaan. Kalau aku punya perasaan juga gak ada yang ngehargain perasaan aku. Ren, kita kangen lo yang dulu. Please, kayak dulu lagi. Aku udah nyaman dengan gak punya perasaan kayak gini, jadi gak ada yang bisa nyakitin aku. Pemimpin hari ini. Guys, sekarang pemilihan pemimpin hari ini. Semoga aku pemimpinnya. Yeay, gue yang dipilih. Artinya kalian semua harus mengikuti perintah gue atau enggak kalian bakal mati. Aduh, gue gak mau mati. Kevin, kamu bakal jadi pemimpin yang baik kan? Please, jangan suruh kita semua ngelakuin hal yang buruk. Ya suka-suka gue lah. Kan sekarang gue pemimpinnya. Anak-anak, silahkan kerjakan ulangan kalian ya. Ibu kasih waktu 1 jam dari sekarang. Gue lagi nggak pengen kerjain ulangan. Semuanya, robek kertas ulangan kalian dan lempar ke meja guru. Apa? Enggak, pokoknya gue harus tetap ngerjain ulangan ini. Gue kan pengen jadi dokter, gue harus dapat nilai yang bagus. Cepat robek kertas ulanganmu. Lala, kamu harus ngikutin semua perintah pemimpin. Dan pemimpin kita sekarang itu Kevin. Gak bisa, Ren. Gue harus ngebanggain orang tua gue. Lala, Emang udah bosan hidup si Lala itu. Ren, sampai kapan ya si Kevin jadi pemimpin hari ini? Dia sadis banget weh, mana permintaannya aneh-aneh lagi. aku nggak tahu sampai kapan. Yang jelas kita harus tunggu sistemnya loading buat ganti pemimpin. Aduh, semoga aja cepet deh ganti pemimpin hari ini. Oke semuanya, gue pengen kalian lari kelilingin sekolah ini sebanyak 100 kali putaran. Kevin, tapi kan sekolah ini besar banget. Kita mana sanggup? Lari sekarang juga atau kalian mau mati? Iya, iya. Baru 90 kali putaran. Capek banget. Kevin, kita boleh minum air gak? Iya, haus, mana panas banget di luar. Gak, kalian gak boleh minum setetes pun. Teman-teman, aku nggak kuat lagi. Nafasku sesak sekali. Kasian Vivi, dia kan punya penyakit asma. Iya Kevin, tolong biarkan Vivi istirahat. Gak usah, sok lemah deh, gue gak peduli. Cepet lari sekarang. Pergantian pemimpin. Pemimpinnya udah mau diganti. Pemimpin selanjutnya. Peran sekolah aku apa ya? Ren, cepet bikinin gue kopi. Bikin aja sendiri, kenapa nyuruh aku? Peran gue kepala sekolah, lo harus nurut sama gue. Aduh, capek ngitungin duit SPP banyak banget. Peran sekolah kamu pasti jadi bendahara ya? Iya, jadi bendahara gara-gara gue jago matematika. Ya udah, kamu hati-hati ya, jangan sampai salah ngitung. Iya, gue mesti hati-hati, kepala sekolah kita galak banget. Udah berani yang ngomongin gue, mau gue pecat. Livi, Ren, gak salah kok, aku yang ngomong sendiri. Udah anak yatim, bacot lagi, gaji lo gue potong 80%. Livi, kok kamu kasar gitu sih? Suka-suka gue lah, gue kan kepala sekolah. Semua guru di sekolah ini harus melayani gue. Kalau ada yang bikin gue kesel, gajinya bakal gue potong 50%. Mana bisa gitu, gaji guru aja udah kecil. Kalau dipotong mau makan apa mereka? Diem lo, peran lo aja gak jelas. Livi, tolong jangan potong gaji saya butuh uang untuk beli obat ibu saya. Lo pikir gue peduli? Livi, mulai sekarang kamu saya pecat. Dan Tania, kamu aku angkat jadi kepala sekolah. Emangnya lo siapa? Aku pemilik sekolah. Ampun. Nah, lihat sendiri kan, punyaku nggak hilang warnanya. Punyaku juga gak hilang kok. Lah, kok bisa? Oke, karena kalian berdua seri, kita akan melakukan pengecekan ulang nanti malam. Kali ini kakak pasti ketahuan bohong. Kamu keterlaluan deh. Bodoh amat. Udah, jangan berantem. Kita tunggu aja nanti malam. Kenapa sih adik masih nggak mau ngaku? Hei adik, kamu pasti curang. Kamu pakai tinta permanen kan? Fitnah aja bisanya. Kenapa? Kakak takut kalah sama aku? Apa jangan-jangan kakak yang pakai tinta permanen? Kamu pasti ketahuan, Dek. Berisik kakak, sirik amat jadi orang. Emang cuma aku yang pantas jadi ratu, ngaca weh. Kok bisa ya warna dia nggak hilang-hilang? Dan nggak ada takut-takutnya sama sekali. Oke, sekarang waktunya kita buktiin pakai air ini. Pasti takut dia. Air ini bisa menghapus tinta permanen kecuali yang asli. Ayo deh cepetan, udah gak sabar. Sekarang kalian usap tanda kalian. Siapa takut? Aku pasti menang. Kamu butuh uang. Nih, Hei, berani-beraninya kamu bentak Red. maaf bos, saya nggak tahu. Lily, cepat minta maaf ke Ren. Maaf Ren.
Makanya jangan songong. Maaf saja nggak cukup, kamu telah menghina anak saya. Kamu saya pecat. Ups, Guys, katanya Lily jatuh miskin dan sekarang tinggal di kolong jembatan. kasian. Tapi kan kemarin-kemarin dia jahat. Ran, berita ini benar. Ayahmu buronan polisi. Gak mungkin. Ayahmu bandar judi. Ih, Ran ternyata anak buronan. Halo, Pak. Ren sayang, jaga diri baik-baik ya. Papa harus pergi ke luar negeri. Dan kamu jangan lupa buka kotak di lemarimu. Hah? Isinya apa, Pak? Kamu lihat aja, Papa buru-buru. Halo, Pak? Ran, kamu dipanggil kepala sekolah. Ada apa, Bu? Ren, kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Apa? Loh, kok ilmuku nggak muncul ya? Kalah sebelum bertanding dia. Aduh, gimana cara aktifin ilmuku? Ren, kalau begini kamu sudah kalah. Kamu dikeluarkan dari sekolah ini karena tidak punya ilmu. Saya ada ilmu, Pak. Rasain lo, Ren, culun. Pak, kasih saya waktu sampai nanti malam buat tunjukin ilmu saya. Oke, saya beri kesempatan terakhir. Ren, Marco? aku tahu kenapa ilmu kamu nggak muncul. Hah? Kenapa? Kamu harus menyebut mantra untuk mengaktifkan ilmu kamu. Mantra? Tapi apa mantranya? Semua mantranya ada di buku ini. Kamu baca aja, Ren. Kamu dapat buku ini dari mana? Dulu kakekku mengambil buku itu dari Goa Sakti. Wah, gitu. Oh iya, mantra nomor 3 tidak boleh kamu ucap sembarangan, karena ilmunya sangat berbahaya. Hah? Susah banget mantra-mantranya. Ren, apakah ilmu kamu sudah muncul? Udah dong, Pak. Ilmu nomor 1 apa ya? Aku coba pakai deh. Obliviate. Kepala saya. Pak Guru, Bapak Tolong. nggak apa-apa kan? Loh, kamu siapa? Saya ada di mana? Kok saya... Jadi ilmu yang tadi aku pakai ilmu penghilang ingatan. Sekarang aku pengen coba ilmu nomor 2. Tapi di sini ditulis kamu perlu memikirkan kenangan bahagia untuk mengaktifkan ilmu ini. Kenangan bahagia aku waktu ngerayain ulang tahun bareng mama papa pas aku masih kecil. Hei, culun, ngapain sendirian di sini? Pasrah ya nggak punya ilmu. Expecto patronum. Kamu kenapa nangis? Hah? Ren, kamu apain Ana sampai nangis kejir gitu? Jadi mantra ilmu nomor 2 itu penghisap kebahagiaan seseorang. Sisa nomor 3, ini kan yang katanya paling bahaya. Heh, culun, lo apain sih si Ana? Dia nggak bisa berhenti nangis sampai sekarang. Lo harus dikasih pelajaran, gue jadi nggak ada teman buat nyingkirin lo. Kampret. Dia nangis karena kena ilmuku. Si Sok paling punya ilmu. Ibu lo aja cuma jualan es batu. Paling ilmu lo cuma bikin es batu jadi air. Jangan bawa-bawa ibuku deh, aku nggak suka. Berisik, rasain nih ilmu gue. Loh, kok ilmu Avada gue nggak Kedavra. mempan? Pemimpinnya udah mau diganti. Pemimpin selanjutnya. Vivi, wah jadi sekarang gue pemimpinnya. Oke, sekarang gue mau kalian sentuh ujung atas lemari. Oke. Tapi gue kan pendek, tinggi gue cuma 130. Mana bisa sentuh atas lemari? Yes, gue benci sama lo. Karena gara-gara lo sahabat gue Lala meninggal. Sekarang waktunya lo nerima balesannya. Vivi, jangan lakuin ini ke gue, please. Astaga, semuanya silahkan turunkan tangan kalian. Puas banget gue lihat si Kevin Dajjal itu mati. Vivi, aku tahu kamu sakit hati Lala meninggal karena Kevin. Tapi kamu gak bisa bales dia dengan cara kayak gitu. Lo gak usah ceramahin gue kayak gitu. Gue jadi kesel sama Loren. Lo mau mati juga, hah? Vivi, kok lo ngomong gitu sih, keren? Berisik lo, Wanda. Ih, gue benci banget deh lihat Sania. Kenapa benci, Vi? Sania kan miskin. Gue alergi sama orang miskin. Astaga, Vi, nggak boleh gitu. Gue mau kalian lemparin muka Sania pakai tisu, tapi diludahin. Ih, gak mau. Jahat banget. Udah gila ya lo. Cepet lakuin atau... Udah lakuin aja yuk daripada kita mati. Iya. Mampus lo, Sania. Tisu apaan nih? Bau banget. Ren, serem banget, wey. Kenapa sih setiap orang yang jadi pemimpin pasti sadis? Iya, aku gak nyangka banget sama Vivi. Sekarang di sekolah ini jadi banyak korban. Ren, kalau sampai gue juga mati karena Vivi, gue titip kucing gue ya di rumah. Namanya Miko. Ih, kamu jangan ngomong gitu dong. Selama kita nurutin perintahnya, kita bakal aman-aman aja kan? Ya, semoga aja cepet ganti pemimpin. Gue harap lo pemimpin selanjutnya. Aduh, apalagi nih? Oke semuanya, sekarang gue mau kalian potong rambut.
Apa? Aku nggak mau potong rambutku. Lo harus nurutin semua perintah gue. Aduh, gue nggak bisa potong rambut gue. Akhirnya status aku udah nggak error. Culun, apaan tuh? Status lo pasti palsu kan? Kamu kali yang palsu. Enggak, pokoknya gue ratu sekolah. Ah, sakit. Anak-anak jahat kalian. Ibu diapain sama Lala dan Nana? Mereka menginjak-injak kaki ibu yang sedang luka, Nak. Kalian keterlaluan. Ren, status lo ratu sekolah itu. Gue pengen banget dari dulu jadi temen lo. Aku gak mau temenan sama kalian. Kalian jahat. Dan bukannya kalian ini bestinya Tania ya? Mulai sekarang udah enggak. Iya, kita gak mau temenan sama Tania. Maunya temenan sama Ratu. Glenn, status aku udah muncul. Wah, jadi benar kamu ratu aslinya. Aku senang banget. Glenn, jangan percaya sama dia. Menurut peraturannya, raja harus menuruti keinginan ratu. Kamu mau apa? Aku mau Tania mendapat hukuman. Statusnya diubah menjadi tukang kebun. Oke, terus? Begitu juga dengan Lala dan Nana. Aku mau status mereka jadi tukang sapu sekolah. Iya, gue ngaku gue bohong. Tapi please, jangan ubah status gue dong. Kalian pantas mendapatkan hukuman. Ren, ibu nggak nyangka kamu ratu aslinya. Tahu gitu, ibu belain kamu biar dapat duit. Iya, dan karena ibu orangnya nggak adil. Glenn, aku mau status ibu kepala sekolah ini diubah menjadi tukang pembersih WC sekolah. Gak mau, udah gila ya kamu. Oh iya, satu lagi. Ibu pegawai sekolah diubah statusnya menjadi kepala sekolah. Ibu pegawai sekolah yang kakinya luka-luka itu, Ren. Iya, bener banget Glenn. Oke, aku akan mengabulkan semua permintaanmu.